Oke, Sagittarius. Ini adalah bacaan umum, bukan bacaan khusus. Tentu saja tidak akan cocok dengan semua Sagittarius di luar sana. Diharapkan kebijakannya tidak perlu baper, tidak perlu drama. Oke, dan selebihnya silahkan cek di kolom deskripsi. Terima kasih. Sagittarius, gue orangnya nggak drama ya, dan nggak baper, tenang aja. Saya cenderung pedes luar biasa. Oke, Sagittarius datang-datang 3 pedang ya. Ada yang merasa terhianati, tersakiti, ada juga yang baru-baru ini merasakan rasa sakit hati. Oke, dan kenapa harus begini? Saya tidak pantas menerima ini. Selebihnya sebenarnya ini sama saja ya, mau dibolak-balik bagaimana gitu loh. Gampangannya seperti ini aja ya. Kalau kamu biarkan rasa sakit hati itu tetap ada di kamu ya. Kamu melihat itu sebagai sisi pengkhianatan, bukan hal yang seharusnya terjadi. Kamu akan tetap terkungkung dengan yang namanya sakit hati. Ya, sebenarnya sakit hati itu sesuatu yang kita masukkan sendiri dalam hati. Kalau kita nggak sakit hati, sebenarnya nggak akan ada sakit hati. Tapi kan kita manusia, Kak, iya. Tapi kamu kan harus sadar sendiri gitu loh. Kamu punya kelemahan hatimu. Jadi jangan membuat hatimu sendiri dilemahin sendiri gitu loh. Yang bisa membuat kamu lemah itu kamu sendiri. Yang bisa membuat kamu kuat kamu sendiri. Kamu harus bisa putuskan. Gitu loh. Mana yang harus kamu pertimbangkan untuk kamu simpan dalam hati, mana yang harus kamu pertimbangkan dibuang jauh-jauh, dibakar, dipendam, dan sudah tidak usah ditengok lagi, oke? Tetapi ya itu, karena kamu masih cenderung memendam di sini, akhirnya kamu nggak melepaskan gitu loh, yang seharusnya jadi masa lalu, yang seharusnya sudah habis, yang seharusnya sudah kamu buang itu nggak, tetap bertahan di dalam. Jadi saya paham rasa itu bagaimana, sudahlah. Kamu kasih saya, silahkan. Contoh hidupmu silahkan. Saya tantang sudah. Saya sudah melalui sinetron, kalah. Kalau ke saya kalah. Film aksi saya dikasih sudah. Film aksi yang bagaimana? Saya biasa bisa kok dikonfront. Karena kita harus bisa paham ya. Mana yang kalau itu sakit, ya udah dilepaskan gitu loh. Ngapain? Kalau nggak bisa ya udah, jangan terlalu ditahan. Konsepnya itu harus kamu pegang dan kendalikan sendiri dalam dirimu. Kamu yang bisa mengendalikan dirimu sendiri. Oke, jadi nggak berlarut-larut gitu loh. Harus kamu kasih batas waktu. 4 tongkat, ada yang berkaitan dengan pernikahan. Ya, 3 pedang, Libra, Gemini, lebih ke arah Gemini saya lihat, sama Aquarius, sedikit Aquarius saya lihat. 4 tongkat, Leo, Sagittarius, sama sedikit Aries saya lihat ya, ada yang berkaitan dengan sama Sagittarius. Jadi benar-benar ada pernikahan di sana, ada persatuan di sana, ada jodoh di sana, ada yang ketemu nanti. Ini ada yang baru ketemu dan ada rasa, tapi baru-baru saja, belum terlalu bisa dikatakan 100% saya lihat ya. Jadi 60-80% saya lihat, belum sampai yang 100%. Jadi benar-benar harus jalani pelan-pelan saja ya. Jika kamu mau memang hubungan ini langgeng, jangan terlalu dipaksakan, karena saya tahu Sagittarius ini kalau sudah maunya. Kalau sudah ada 50% dibikin 150%, oke? Jadi jangan terlalu berlebihan. Terus saya lihat kalau memang kamu itu butuh waktu dan memang PR-mu banyak, terutama dalam hal keuangan, harus kamu fokuskan ke sana dulu, karena 4 tongkat di sini yang saya lihat adalah kewajibanmu ke diri sendiri, karena ada pintu terbuka di sini sehingga kamu itu bisa meraup kesempatan itu, tidak menyia-nyiakan untuk hal yang memang seharusnya tidak kamu fokusin. Ya, seharusnya kamu fokus ke pekerjaan dulu, ke percintaan dulu, karena pengen merasakan sayang-sayangan. Nggak salah sih, nggak salah gitu loh. Cuma nggak pada tempatnya dan nggak pada waktunya, itu aja. Silakan kamu pertimbangkan sendiri ya. Oke, ada 10 tongkat, Leo, Sagittarius juga, sama sedikit Aries. Saya lihat sekali lagi ada yang bolak-balik di tempat yang sama, nggak berubah, berputar-putar aja. Ini kayaknya karmik banget ya, kayaknya itu kayaknya kan emang sudah melalui ini bolak-balik gitu loh, karmik banget. Jadi kalau kamu memang sukanya seperti itu ya silahkan gitu loh. Kalau hidupmu mau kamu habiskan seperti ini silahkan. Kalau saya nggak mau, saya main. Gua nggak mau, kalau gua nggak mau ya. Gua udah cukup ya. Dan saya lihat ini ada Sagittarius ini yang juga sadar tanggung jawab saya lihat, tapi pantang menyerah saya lihat juga. Ada beberapa Sagittarius saya lihat juga orang tua tunggal banyak, dan lagi mencari cinta banyak. Sekali lagi kamu harus prioritaskan apa yang ada dalam hidupmu. Sudah Kak, ya udah, itu aja kamu dulu jalani gitu loh. Saya nggak ada kata lain ya.
Kalau nanti kamu itu memfokuskan pada hal yang kayaknya fokus banget nih pada hal jodoh seseorang yang pengen menyayangi saya, kamu sendiri aja nggak bisa menyayangi dirimu sendiri apa adanya, gimana kamu minta orang lain untuk menyayangi kamu apa adanya juga nggak bisa dong. Kamu nggak bisa minta konsep yang terlalu berbeda ketika orang itu melihat kamu sendiri itu tidak memperlakukan dirimu sendiri seperti itu. Artinya kamu nggak pede dengan dirimu sendiri, kamu nggak bisa menyayangi dirimu sendiri, ya orang lain melihat kamu bucin banget gitu ya. Kadang kamu harus paham ya, ketika seseorang gitu ngelihat kamu itu terlalu bucin ya, mereka juga bisa takut juga gitu loh, takut kamu tuh terlalu ketergantungan sama mereka ya. Oke, ada 7 tongkat di sini, ada yang dimanfaatin nih saya lihat ya, Leo, Sagittarius sama Aries, ada yang berkaitan dengan energinya mereka, salah satu dari mereka, karena ini sama-sama tongkat. Ini banyak yang tongkat ya, Sagittarius ini banyak yang berkaitan dengan elemennya sendiri, elemen api ya. Ada yang di karena pengen membahagiakan orang tersebut. Ada rasa tidak enak, ada hubungan keluarga yang erat, di sana ada keluarga besar gitu ya. Ada rasa tidak mampu, ada rasa mengasihani diri sendiri, ada rasa tidak bisa memutuskan dan lain sebagainya ya. Karena ujung-ujungnya rasa nggak enak tadi gitu loh. Akhirnya dia memilih untuk menderitakan dirinya sendiri ya, dibuat keset dan dimanfaatkan. Jadi ketika orang lain itu sedikit baik sama dia, nah mereka itu akhirnya, ya deh, lu mau gua ngelakuin apa? Jadi akhirnya ya lu dibuat keset, dimanfaatin orang gitu loh. Kamu tahu, tapi kamu tidak bisa keluar dari hal seperti itu karena kamu merasa tanpa mereka kamu nggak bisa. Karena kamu merasa juga dengan adanya mereka kan merasa dibutuhkan, disayang gitu, diperhatikan. Dan saya jujur tidak tahu konsepnya ya. Silahkan kalian putuskan sendiri ya. Ada 6 koin di sini saya lihat, bagi yang mengharapkan warisan, kenaikan gaji ya bisa diharapkan, silahkan terbuka karena 6 koin di sini Taurus, Virgo, Capricorn, sedikit Taurus saya lihat, dan pintu keuangan rezeki mulai terbuka saya lihat, tetapi beberapa ya, tidak semua, beberapa banget ya, sedikit dari Sagittarius ya. Pelan-pelan juga ada tanda-tanda untuk kenaikan gaji dan promosi juga saya lihat, ada berkaitan dengan warisan, ada kucuran dana yang masuk dari orang keluarga dekat dan lain sebagainya, adalah seperti itu. Oke, kartu terbawa ada Kesatria koin, Capricorn, Taurus sama Virgo, sedikit Taurus ya, tapi saya lihat kalau memang kamu lagi dalam hubungan atau lagi dalam sesuatu yang namanya itu merintis, berusaha, project dan lain sebagainya, harap disadari kalau kamu memang mau langgeng ya memang harus butuh perhitungan matang. Ini ada orang yang mendekati kamu juga saya lihat pelan-pelan orangnya ya, dan tidak mau terlalu gegabah karena melihat dan memandang kamu atau menginginkan hubungan mereka dengan kamu itu sejalan dan benar-benar itu tidak dalam buru-buru, dan tidak mau juga ini tidak bertahan lama. Jadi mereka pengen membuat ini selamanya dalam jangka waktu yang panjang dan tidak mau hanya berjalan 1-2 tahun aja atau 3-4 tahun aja gitu loh. Jadi pengen selamanya sama kamu. Jadi ya itu kadang cenderung terlalu lambat dan cenderung ini kemana sih arahnya gitu loh. Tapi memang perhitungannya matang, itu aja sih. Oke, next kartu selanjutnya ada 6 koin ya. 6 koin sama 6 koin keluar ya. Sudah 2 kali, sekali lagi dengan kartu yang berbeda. Jadi Taurus, Virgo sama Capricornnya keluar. Yang mengharapkan rezeki silahkan ya. Yang mengharapkan seseorang yang tiba-tiba ngasih dan itu orang dekat, lingkungan keluarga, warisan, kenaikan gaji, promosi, bla bla bla. Oke, yang berkaitan dengan koin ya sudah, silahkan diharapkan. Oke. Ada 4 cawan, ada lagi menyesali, ada yang ingat-ingat mantan, Oke. Ya silakan sih ya, tapi kalau kamu sampai tidak mengindahkan apa yang ada di depan, apa yang lebih baik di depan, ya bagaimana konsepnya ya. Pisces, Cancer sama sedikit Scorpio di sini saya lihat. Jadi silakan kalau kamu mengingat-ingat mantan, lebih baik atau mengingat-ingat kejadian yang lalu, apa yang sudah kamu itu lewatkan, atau apa yang sudah yang sudah lepas dari kamu, yang tidak bertahan dengan kamu itu masih kamu ingat-ingat ya, kasihanin dirimu sendiri gitu. Apakah dengan seperti itu kamu menderita seperti itu juga mereka bakal kembali atau keadaan bakal lebih baik ya. Oke, dari kartu terbawa ada 8 tongkat. Jadi Leo, Sagittarius sama Aries ya.
segala hal sangat cepat. Ada yang akan melakukan perjalanan juga saya lihat, ada yang sudah pesan tiket, ada yang sudah pesan hotel. Saya lihat ya, ini dalam makna positif. Maaf, saya tidak pernah ngomong dalam makna yang negatif. Maaf, bisa saya beneran tumbuk-tumbuk itu orang yang bermakna-makna negatif ya. Ada juga ini dalam segi perjalanan bisnis juga saya lihat, ada juga yang hubungan, ada yang kenalan banyak ini melalui online. Saya lihat banyak cinta yang bersemi online, banyak yang mendapatkan kenalan-kenalan baru. Ini kayaknya banyak yang mempercepat sesuatu ini Sagittarius, saya lihat ya. Ya usahakan aja jangan melewatkan hal detail ya, jangan terlalu terburu-buru, karena ya itu kayaknya ada yang berkaitan dengan usia juga saya lihat. Oke, silahkanlah saya serahkan kepada Sagittarius bagaimana enaknya. Ini bacaan kamu, semoga berguna. See ya Sagittarius.